Halo guys, selamat datang di Pipino Hatarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. Oke, general reading kali ini saya ambil tema kesan kamu di mata orang-orang sekarang. Saya ingatkan ini general reading ya, nggak akan semuanya disonet. Karena ini pembacaan umum, energinya banyak orang. Jadi bisa disonet, bisa enggak. Bisa sebagian aja disonet atau bisa semuanya disonet buat kamu. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik aja, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya shuffle dulu kartunya. General reading. Kesan kamu di mata Oke. Kesan kamu di mata orang-orang sekarang. Kamu ini orang yang sabar, ya. Sabar dalam berproses, ya. Sabar menghadapi lika-liku kehidupan. Kamu tahu arti berproses, ya. Kamu sadar tidak semua itu ya tidak ada hasil yang instan, gitu ya. Jadi kamu sadar, kamu tahu semua butuh perjuangan, semua butuh proses, ya. Dan kamu orang yang ya menikmati proses, gitu ya. Dan kesabaran kamu ini kesabaran yang langka, ya. Apalagi terutama ketika kamu menghadapi kayak tekanan hidup, ya, tekanan sosial. Dan ketika kamu mampu bertahan, mampu bersabar, ya, itu tidak banyak orang, ya, tidak banyak orang yang memiliki kesabaran. Biasanya orang-orang akan lebih impulsif, ya, menggunakan emosinya, mengandalkan emosinya, gitu kan. Di sini kesan kamu di mata orang-orang, kamu ini hati-hati dalam bertindak, gitu ya. Di saat kamu menghadapi tekanan hidup, ya, tekanan sosial, ya, dan entah dari keluarga, dari pertemanan, gitu, kamu lebih cenderung kayak tidak reaktif, gitu ya, tidak bereaksi, tidak impulsif. Kamu tenang dalam menghadapi situasi yang membuat kamu sebenarnya, gitu ya, bisa untuk kamu emosional, bisa untuk kamu mungkin membalas, gitu ya, tapi kamu memilih tenang, memilih damai, memilih fokus dengan kehidupan kamu, fokus dengan proses kamu, dan kamu sadar ya memang kadang, gitu ya, tidak semua harus atau tidak semua harus ditanggapi, tidak semua harus dilayani, gitu ya. Kadang justru sikap yang paling tenang atau cara yang paling tenang, cara yang tidak membuat banyak keributan itu ya dengan tenang, dengan bersikap tenang, tidak gerusa-gerusu, tidak impulsif, tidak terpancing, gitu ya. Dan itulah yang orang-orang sadari, itulah orang-orang yang
bisa dari orang-orang, pesan kamu di mata orang-orang itu, kamu sabar, ya, kamu tenang. Pesan kamu di mata orang-orang, ya, kamu pandai untuk move on. Kamu mudah untuk melupakan hal-hal yang menyakitkan, terutama ketika sesuatu tidak sesuai dengan kehendakmu, ketika sesuatu tidak berjalan dengan uh, semestinya seperti yang kamu harapkan, gitu. Kamu tuh cepat untuk mengikhlaskan, cepat untuk move on, ya. Dan yang aku rasakan di sini adalah, iya, ini tentang kecerdasan emosional, gitu ya. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, sesuai keinginan, gitu ya, kamu bisa tetap tenang, bisa apa ya, tanpa emosi gitu. Di sini aku rasakan kamu tuh menghadapi setiap masalah, menghadapi setiap problem kehidupan itu sangat elegan, sangat tenang gitu ya. Tidak pakai emosi, tidak pakai emosi. Kamu lebih mengandalkan logika kamu gitu. Ya, jadi dengan logika, dengan rasionalitas kamu itu kan kamu lebih mampu untuk menghadapi, lebih mampu untuk berpikir jernih, lebih mampu untuk mencari solusi. Ya, jadi fokus kamu itu ya udah cari solusi aja gitu ya, nggak perlu drama, nggak perlu emosi gitu ya. Fokus dengan solusi, mencari solusi. Jadi ini bukan sembarang gitu ya, nah, sembarang orang ini. Ya, aku rasakan di sini memang kalian ini orang yang udah banyak asam garam kehidupan. Jadi kayak ya udah kehidupan ini memang seperti ini ya. Jadi kamu menyadari namanya hidup itu ya memang kadang ada pasang surut gitu. Jadi kamu tidak berekspektasi berlebihan gitu ya. Kamu tidak kamu tidak menuntut kesempurnaan. Kamu tidak banyak apa ya? Ya tidak banyak berekspektasi gitu dalam hidup. Ya udah jalanin aja gitu kan. Untuk hasil ya, entah itu hasil sesuai yang kamu inginkan ataupun tidak itu udah kayak ranahnya Tuhan gitu ya. Untuk hasil itu ranahnya Tuhan, tapi untuk usaha ya kamu tetap berusaha gitu. Dan kamu tipikal orang yang kayak hmm, masa bodoh bagaimana penilaian orang tentang kamu gitu ya. Kamu hanya fokus dengan hidup kamu sendiri, ya, fokus dengan pencapaian kamu, fokus dengan apa yang kamu inginkan gitu. Kesan kamu di mata orang-orang saat ini, iya, kamu orang yang memang udah self love gitu ya. Kamu udah mencintai diri kamu sendiri, ya, kamu udah respect dengan diri kamu sendiri gitu. Jadi kamu udah peduli dengan diri kamu sendiri, kamu peduli dengan uh, kesejahteraan mental kamu gitu, terutama di sini ya yang aku rasakan karena kamu tidak akan membiarkan kesedihan itu berlarut-larut, ya. Kamu tidak akan membiarkan emosi-emosi negatif itu terus menguasai perasaan kamu, ya, menguasai pikiran kamu gitu. Jadi gimana caranya kamu selalu berusaha untuk kayak melepaskan emosi negatif gitu, ya, melepaskan perasaan-perasaan negatif, ya,
dan kamu kembali ke diri kamu, kembali ke setelan awal gitu ya, tetap percaya diri, ya, tetap mengapresiasi diri gitu kan, ada penghargaan diri, ada respect untuk diri kamu sendiri, ya, respect sama diri sendiri, kamu kayak memperlakukan diri kamu itu dengan sangat sangat layak. Kamu sangat menghormati diri kamu sendiri dan kamu tidak akan membiarkan gitu ya, uh, tidak akan membiarkan keadaan yang sulit itu mempengaruhi perasaan kamu, mempengaruhi pikiran kamu. Jadi gimana pun sulitnya situasi kamu akan berusaha untuk tetap berpikir tenang, ya, tetap bersikap elegan gitu. Ya, ini cantik. Kesan kamu di mata orang-orang. Ya, dan kamu di mata orang-orang, kamu orang yang disiplin, ya, disiplin, kayak punya aturan sendiri gitu untuk diri kamu sendiri terutama. Kamu disiplin, kamu bertanggung jawab, dan memang fokus kamu adalah pada finansial. Kamu lumayan ambisius, ya, lumayan ambisius, dan kamu fokus dengan karir kamu, fokus dengan pekerjaan kamu, gitu ya. Jadi yang aku rasakan di sini kayak kamu tuh nggak pernah ada kesempatan, kayak kamu tuh memang tidak pernah membiarkan diri kamu itu sibuk untuk melihat kehidupan orang lain, gitu ya. Kamu itu memang ya hanya fokus dengan hidup kamu, fokus dengan proses kamu, ya, fokus untuk kayak apa ya? Kamu ini selalu bertumbuh setiap harinya, gitu ya. Di saat kamu mungkin udah diam di rumah, gitu kan, tidak melakukan aktivitas apapun, kamu itu akan lebih menyibukkan diri dengan upgrade diri, gitu kan, perkembangan diri, lebih mengenal diri kamu sendiri, gitu kan. Ya kayak kayak nonton tarot gitu kan. Kamu menonton tarot untuk mengenal diri kamu lebih dalam, ya, lebih mengenal uh, diri kamu, ya, mengenal sejatinya kamu, gitu. Jadi memang uh, kamu tidak pernah memberi ruang gitu ya untuk pikiran kamu sibuk melihat keluar. Jadi ya kamu sibuk dengan kehidupan kamu sendiri, kamu sibuk dengan kamu fokus dengan diri kamu sendiri, gitu ya. Kesan kamu di mata orang-orang, ya, kamu orang yang kuat, kuat, tangguh, pemberani, gitu ya. Jadi kamu tuh kayak nggak butuh dukungan, ya, nggak butuh orang lain, gitu. Kayak kamu tuh apa ya? Kamu nggak bergantung sama siapapun, gitu ya. Dan yang aku rasakan di sini, ya, ketahanan mental kamu ini memang udah teruji, ya. Ketahanan mental kamu udah teruji. Jadi uh, orang-orang menyadari gitu ya kekuatan kamu sekarang, keberanian kamu sekarang ini karena kamu udah banyak ditempa oleh kehidupan yang akhirnya kayak memaksa kamu untuk tidak bergantung dengan orang lain, tidak berekspektasi, tidak berharap sama orang lain akhirnya, dan ya kamu sadar bahwa uh, kamu hanya
mengandalkan diri kamu sendiri, gitu kan? Tidak ada orang yang bisa diandalkan kecuali diri kamu sendiri. Jadi kamu kayak melatih diri kamu sendiri untuk tetap kuat, ya, berani. Jadi akhirnya kayak orang itu melihat tanpa orang lain, gitu ya. Kamu tuh berani, gitu. Kayak kamu tidak butuh orang lain atau tidak butuh kelompok gitu untuk membuat kamu itu uh, diakui, gitu ya. Kamu cukup percaya diri, kamu merasa kamu layak, kamu utuh, gitu ya. Jadi tidak butuh validasi lah, tidak butuh pengakuan, gitu ya. Tidak butuh orang lain, tidak butuh teman untuk kamu merasa berharga, untuk kamu merasa layak, gitu ya. Karena ya kamu merasa kamu udah layak, gitu ya. Dan kamu apa ya? Setiap tindakan yang kamu lakukan, gitu ya, itu karena kamu percaya, dengan diri kamu sendiri, gitu ya. Jadi apa ya? Orang yang udah memiliki harga diri yang baik, ya, orang yang udah memiliki self love itu memang apa ya? Tidak butuh persetujuan gitu untuk melakukan sesuatu, untuk mengambil keputusan, untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu itu nggak butuh persetujuan dari orang lain gitu ya. Karena kamu udah yakin sama diri kamu sendiri gitu kan. Kamu udah percaya sama diri kamu sendiri gitu. Dan kesan kamu di mata orang lain ini kamu memiliki intuisi yang tajam. Jadi kamu tidak mudah dibohongi, kamu tidak mudah dimanipulasi ya. Kamu bisa membaca tanda-tanda kecil gitu ya. Kamu mampu memahami pesan-pesan kecil, tanda-tanda kecil gitu. Jadi kamu tidak mudah dimanipulasi dan orang-orang juga merasa tidak aman gitu untuk membohongi kamu. Tidak aman untuk berpura-pura di depan kamu gitu karena sekecil apapun kamu tuh bisa mendeteksi gitu. Ya dan orang-orang juga menyadari kamu di sini misterius. Misterius, susah ditebak gitu ya. Kamu mudah untuk kamu menebak orang lain gitu ya. Mudah untuk kamu ngebaca orang lain. Tapi orang lain nggak bisa ngebaca kamu. Orang lain nggak bisa ngebaca tindakan kamu. Jadi kamu membuat penasaran orang-orang. Ya karena apa ya? Kamu menghargai privasi kamu, kamu menghargai kehidupan kamu. Jadi ya ini bagian dari self love ya. Bagian dari self love, bagian kamu menjaga diri, bagian kamu menghargai diri kamu sendiri ya dengan tidak banyak berbagi tentang kehidupan pribadi kepada sembarang orang gitu ya. Mungkin ada orang-orang yang memang sangat kamu percaya, satu dua orang gitulah ya, untuk kamu bagi tentang kehidupan kamu. Tapi untuk yang secara umum gitu kamu sangat menyimpan, kamu sangat menjaga privasi kamu. Jadi di sosial media kamu juga nggak banyak berbagi tentang kehidupan kamu. Gitu ya. Itu yang membuat orang-orang itu penasaran ya dengan kemisteriusan kamu. Kesan kamu di mata orang-orang. Ya, sebenarnya kehidupan kamu itu tidak mudah
Ya, kehidupan kamu di masa lalu itu tidak mudah. Tapi ini bagian takdir kamu, ya. Bagian takdir kamu. Jadi mungkin kayak kamu ini pernah mengalami kehancuran. Tapi dari kehancuran itu kamu mendapat pencerahan, ya. Kamu dibimbinglah sama semesta. Ya, dibimbing sama semesta untuk kamu akhirnya kayak ada perjalanan untuk menyelam ke diri kamu sendiri gitu ya. Jadi kehancuran yang pernah kamu lalui itu tuh sebenarnya kayak awal dari spiritual awakening gitu ya. Perjalanan spiritual gitu, dan ini perjalanan yang tidak mudah, perjalanan yang cukup berat ya. Banyak gejolak, ada banyak sekali pola-pola lama yang dihancurkan gitu kan, mindset lama yang diubah. Dan itu ini bukan perjalanan yang mudah. Ini sangat menyakitkan, apalagi kalau ego juga udah dihancurkan gitu kan. Ini ini perjalanan saya pribadi. Perjalanan saya sendiri. Perjalanan apa ya, spiritual awakening gitu. Dan ini memang sangat tidak mudah, tapi karena apa ya? Ini bagian dari takdir dan bagian dari rencana Tuhan ya. Dan apa? Ada hadiah gitu ya, ada hadiah yang sangat spesial, ada hadiah yang sangat luar biasa ketika kamu mampu melewati setiap fase dari spiritual awakening. Dan saya pribadi ya, hadiah yang paling istimewa adalah ketika apa? Hidup tidak lagi menggunakan ego gitu ya. Tidak menggunakan ego, dan itu hidup itu akan menjadi lebih apa ya, tenang, ada ketenangan batin, kedamaian batin ketika apa ya, kita udah mampu melepaskan ego. Jadi ketika kita ngejalanin hidup tidak apa ya, tidak menggunakan ego lagi, itu udah ada ketenangan yang luar biasa gitu ya. Ada jadi memang ya ini kasih sayang Tuhan gitu ya, ketika kamu menjalani apa, kayak Tuhan itu memberikan kayak ada spiritual awakening ya, perjalanan ke diri kamu sendiri, menyelam diri kamu sendiri. Ya, kamu dituntun sama Tuhan untuk menemukan diri kamu sendiri. Ini menurutku adalah bagian dari kasih sayang Tuhan. Ya, bagian dari kasih sayang Tuhan. Memang perjalanannya sangat melelahkan, sangat menyakitkan, tapi pada akhirnya banyak sekali ya, terutama sekarang gitu ya, yang aku rasakan banyak sekali keindahan, banyak sekali keindahan. Ya, banyak sekali anugerah gitulah ya yang Tuhan kasih. Nah, ya, dan puncak dari spiritual awakening ya, ini, dan aku rasakan ini sebagian dari diri kamu, emang kamu udah di fase selesai. Udah di fase selesai dengan spiritual awakening kalian. Jadi kalian kayak udah, energi kalian ini udah selaras dengan semesta gitu ya. Dan orang menyadari gitu ya, orang menyadari energi kamu tuh sekarang udah sangat positif. Energi kamu itu sekarang udah apa ya, energi penerimaan gitu, apapun yang terjadi dalam hidup kamu gitu ya, kamu tuh mampu melepaskan, kamu mampu mengikhlaskan ya, kayak apa ya, kesan kamu di mata orang itu kamu kayak udah berdamai dengan takdir kamu gitu ya, kamu udah tidak banyak komplain, kamu udah tidak banyak mengeluh,
gitu ya. Eh, Kamu juga udah terkoneksi dengan semesta ya. Kamu udah terkoneksi dengan alam semesta, kamu udah terkoneksi dengan Tuhan. Ya, karena kamu udah apa ya? Kamu udah memiliki spiritualitas yang tinggi ya. Kamu orang yang sangat spiritual sekarang. Kamu udah selesai dengan spiritual awakening kamu ya. Dan kamu udah apa ya, di frekuensi yang sangat tinggi, frekuensi high. Jadi apa yang kamu manifestasikan itu mudah sekali untuk terwujud. Jadi kesan kamu di mata orang-orang itu sekarang kayak kamu udah selesai dengan uh, ujian kamu gitu kan. Ya, kamu udah selesai dengan ujian kamu dan kayak Tuhan itu memberikan hadiah kepada kamu. Kamu ini sekarang banyak sekali diliputi dengan keberlimpahan, keberuntungan gitu ya. Orang-orang menyadari apa yang menjadi manifestasi kamu, apa yang menjadi tujuan hidup kamu, apa yang menjadi doa kamu itu kayak Tuhan kasih gitu ke kamu. Dan orang merasa energi kamu itu sekarang udah sangat ringan, ya udah selaras gitu dengan semesta. Dan ini bagus banget ya. Oke. Zodiak di sini yang terbaca yang paling kencang ada di zodiaknya Virgo. Ya, Virgo, Taurus, Capricorn, ya kencang di Virgonya. Ada Gemini, Libra, Aquarius, ada juga Pisces, Cancer, Scorpio, ada Aries, Leo, Sagittarius. Oke ya, sekian dulu readingannya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih juga yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Doa yang terbaik untuk kalian semua ya. Oke, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.